Hari ini adalah hidup baru, semangat baru. Saya ambil dari Yesaya 40 ayat 27-31. Firman Tuhan berkata, "Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya." 29, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, segala sesuatu dalam hidup kita yang baru, ya, pada umumnya akan memberikan semangat yang baru pula. Pada umumnya ya, tapi tidak semua. Itu hal yang natur, hal yang lumrah. Kehidupan yang baru, semangat yang baru pula. Saya ingat waktu saya pertama kali bisa membaca. Waktu itu mungkin kurang lebih TK atau SD kelas 1, saya tidak ingat tepatnya. Tapi saya ingat bagaimana ketika saya mulai bisa membaca, saya diajak ke kota besar, yaitu kota Malang, oleh ayah saya, Bapak Ibu Saudara. Kemudian sepanjang jalan itu, waktu saya naik becak dengan ayah saya membaca toko-toko, nama toko-toko ya yang ada di kota Malang itu. Waduh, saya ingat betapa antusiasnya saya, betapa saya semangatnya, karena hidup baru, kemampuan yang baru, itu memberikan semangat yang baru. Saya juga ingat Bapak Ibu Saudara, beberapa waktu yang lalu Tuhan izinkan saya untuk menginjakkan kaki di tanah Israel. Saudara bayangkan saudara, saya begitu sangat antusias sekali. Saya bisa menginjakkan tanah di mana Tuhan Yesus pernah menginjakkan tanah di situ. Saya bisa menyentuh air danau Galilea, di mana Tuhan Yesus dulu pernah berjalan di atas danau itu. Saya sengaja sentuh, saya sengaja cuci muka saya. Wow, bagi saya ini menimbulkan satu semangat yang baru. Ya saudara. Namun coba perhatikan Bapak Ibu Saudara. Permasalahan akan timbul apabila hidup baru yang kita jalani tidak seperti yang kita ingini. Nah, ini jadi masalah. Kalau saya tadi bisa membaca, wow itu senang saudara. Saya bisa ke tanah Israel, itu kan memang satu kerinduan banyak orang. Sekarang kalau kita hidup baru, kita harus jalani, tetapi tidak seperti yang kita ingini. Aku tidak mau di sini.
Aku tidak mau seperti ini, tetapi realitanya kita harus hadapi. Apakah hidup baru itu mampu membangkitkan semangat yang sama seperti kita menjalani hidup yang kita ingin? Saudara, Israel pernah menjalani hidup baru sebagai tawanan di pembuangan di Babel. Ini hidup yang dia mau. Hidup yang dia nggak ingini, tapi Tuhan itu kasih, saudara, kepada Israel. Tuhan menghukum Israel karena dosa-dosanya. Dan kalau kita belajar, Bapak Ibu Saudara, kita bisa menyadari bahwa Tuhan mau Israel itu bertobat dari semua dosa-dosanya itu. Dengan Tuhan mengizinkan Israel menjalani hidup yang tidak diingininya. Kalau kita baca di dalam Ratapan 3, ayat 33, saudara. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Sebetulnya apa yang dilakukan Tuhan kepada Israel itu, Tuhan itu tidak dengan rela hati menindasnya. Tetapi sekali lagi sebetulnya Tuhan itu mengasihi Israel dan Tuhan itu ingin Israel itu bertobat dari semua jalan yang jahat. Saudara, tapi Israel pada waktu itu tidak memahami hal tersebut. Sebaliknya baru saja kita baca tadi, Israel berkeluh kesah karena hidup baru yang tidak diingini. Pada ayat 27 di situ dikatakan, mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allah. Saudara, kalau engkau pun mengatakan hal yang sama, engkau melihat seolah-olah Tuhan itu tersembunyi dan hakmu itu tidak diperhatikan oleh Tuhan. Hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk kita bisa belajar dari Israel. Bagaimana Yesaya merespon, bagaimana Yesaya menanggap ketika Israel itu mulai berkeluh kesah. Saudara, apa yang seharusnya Israel lakukan di tengah-tengah hidup yang tersembunyi, di tengah-tengah hak yang tidak diperhatikan oleh Allah? Engkau hari ini memasuki tahun 2023. Mungkin hidup yang engkau jalani, engkau mengharapkan sesuatu yang baru, yang engkau inginkan. Tetapi saudara, seringkali kita juga menghadapi realita, kita berhadapan dengan hidup baru yang kita itu nggak mau sebetulnya. Dan kita bisa saja berkata hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allah. Nah, saudara, kita akan lihat bagaimana tanggapan Yesaya ketika Israel itu berkeluh kesah tentang hidupnya. Dan mungkin juga Tuhan sedang berperkara dengan kita. Dan kita berkeluh kesah hal yang sama. Saudara, Yesaya kemudian memberikan jawaban kepada orang Israel pada ayat 28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan, Yahweh, ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Saudara, di sini Yesaya hendak menyadarkan orang-orang Israel bahwa Tuhan itu berdaulat. Tuhan itu pegang kendali. Dia maha kuasa. Dia tidak mengenal lelah, dia tidak mengenal lesu, dia pengertiannya, pemahamannya, kebijaksanaannya, hikmatnya itu tak terduga. Yang nampaknya bagimu jahat,
ternyata itu adalah sesuatu yang baik bagimu. Yang nampaknya bagimu hidupmu adalah pahit, tapi sebetulnya itu adalah obat yang menyembuhkan jiwamu. Saudara, pengertian Tuhan itu tidak terduga. Di situ Yesaya hendak menunjukkan kepada orang Israel, Tuhan itu berdaulat atas hidup bangsa Israel. Dari sini kita bisa belajar apa Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, ketika Yesaya menekankan ini, saya melihatnya. Tuhan itu berdaulat loh. Dia itu mengasihi kamu. Dia bukan hendak berbuat jahat kepadamu. Pengertiannya itu tak terduga. Walaupun tampaknya kamu itu tidak diperdulikan. Sebetulnya Yesaya hendak mengajak Israel itu harus belajar untuk berdamai dengan dirinya sendiri. Atau menerima hidup yang tidak diingini. Saudara, hal yang sama juga seharusnya kita lakukan. Ketika Tuhan mengizinkan kita berhadapan dengan situasi yang tidak menyenangkan, Tuhan ingin kita itu bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Menerima hidup kita itu, ya Tuhan, kalau memang Engkau sedang mendidik aku, karena kesalahan, karena dosaku, aku mau terima ini semua. Aku mau jalani ini semua. Saudara, mari kita belajar berdamai dengan diri kita sendiri. Di dalam Ibrani 12 ayat 5 sampai 6, di situ dikatakan, "Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak." Jadi Bapak Ibu Saudara, orang yang dihajar itu justru orang yang dikasihani Tuhan. Justru kalau kita itu dibiarkan melakukan kesalahan, hidupnya tetap lancar, saudara. Wow, bahaya. Kemungkinan kita itu anak-anak gampangan. Ya, saudara, kita harus belajar untuk berdamai dengan diri kita sendiri. Selanjutnya, Yesaya melanjutkan mengajar orang Israel. Kita baca ayat 31. Ya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Saudara, semangat itu datang bukan karena hidup baru yang kita inginkan. Semangat itu datang karena Tuhan yang kasih. Entah situasinya bagaimana, keadaannya bagaimana, tidak mempengaruhi semangat yang Tuhan itu berikan kepada kita. Untuk kita tetap bahagia, untuk kita tetap sejahtera, saudara, untuk kita tetap sukacita, karena Tuhan itu yang kasih. Nah, di sini kita bisa belajar, saudara, Yesaya mengajak orang Israel harus belajar menantikan Tuhan. Di tengah-tengah didikan, di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan, belajar menantikan Tuhan. Kita pun demikian. Kita harus belajar untuk menantikan Tuhan. Mazmur 103 ayat 8 dan 9. Tuhan adalah penyayang dan penyasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Saudara, kalau Tuhan itu mendidik kita,
Tidak selama-lamanya saudara kita itu dipukul terus, itu enggak. Dia pasti akan membalut kita. Ayub 5 ayat 17-18. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha tinggi, maha kuasa. Karena dialah yang melukai, perhatikan. Dia yang melukai tetapi juga yang membebat. Dia yang memukul, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Jadi Bapak Ibu Saudara, Israel diajar untuk bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Untuk bisa menerima hidupku. Ya sudah Tuhan, kalau memang ini jalan yang aku harus tempuh, aku terima, aku berdamai, saudara. Dan kita menantikan Tuhan. Oh Tuhan, aku mau taat. Kalau ini memang adalah salib yang aku harus pikul, aku akan pikul dengan damai, dengan sukacita, dan aku akan menantikan Engkau ya Tuhan. Dan hasilnya apa saudara? Hasilnya orang yang menantikan Tuhan tidak ditentukan oleh kondisi keadaan bagaimana Israel itu, tetapi ia akan mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan. Untuk menjalani hidup itu ada kekuatan baru. Kita ulangin lagi ya ayat 29 ya, 30. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Capek hidupku ini tidak diperhatikan. Capek Tuhan itu sembunyi. Tapi dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Menambah semangat kepada tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Wow, saudara. Luar biasa. Ya. Jadi kekuatan kita itu bukan berasal dari keadaan. Kekuatan kita itu berasal dari hubungan kita itu dengan Tuhan. Kita menantikan Tuhan, Dia kasih kita kekuatan. Dia kasih kita kemampuan untuk kita bisa tampil sebagai pemenang. Nah, bagaimana dengan kita yang menderita Pak Robi bukan karena dosa? Kan tadi ceritanya contohnya Israel karena berbuat dosa, ya kan? Sekarang bagaimana kita yang menderita bukan karena dosa Pak Robi? Apakah prinsip yang sama masih berlaku? Ya, Bapak Ibu Saudara. Satu hari di dalam kitab Yohanes 9 ayat 1 sampai yang ketiga, di situ dikisahkan satu hari Tuhan Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia, bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Ini orang menderita, ini orang dianggap sial, ini orang dianggap tidak diberkati, ini orang dianggap terkutuk. Tapi sebetulnya, saudara, Tuhan Yesus berkata, bukan karena dosanya atau dosa orang tuanya, tetapi supaya kuasa Allah, pekerjaan-pekerjaan Allah itu dinyatakan di dalam diri orang buta sejak lahir ini. Wow, saudara. Oleh sebab itu, saudara, prinsip yang sama itu juga kita terapkan. Saudara, mungkin kita juga berkata, Pak Robi, aku mengalami situasi hidup yang tidak kuinginkan itu, aku juga tahu bukan karena dosa. Mungkin kasusnya aku sama,
Atau mungkin mirip-mirip, atau berbeda tapi tarafnya sama. Seperti orang ini. Seperti seolah-olah buta sejak lahir. Tapi dalam konteks yang berbeda. Saudara, sekali lagi, lalu kita lihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam Dia. Jadi saudara, prinsip yang sama yang harus kita lakukan adalah kita berdamai dengan diri kita sendiri. Kita belajar untuk menerima hidup kita. Yang kedua, nantikan Tuhan. Artinya itu selalu terkoneksi dengan Tuhan. Hasil akhirnya bagaimana? Tuhan itu kasih kita kekuatan baru, kita itu kasih semangat yang baru, kita itu bisa bahagia dengan hidup kita bisa bahagia dengan apa yang kita jalani, sukacita kita, saudara, dan kebahagiaan yang kita miliki itu tidak bisa dibeli, saudara, oleh orang lain, karena dikasih Tuhan sendiri dari surga untuk kita, saudara. Bukan karena hartanya yang banyak, dan bukan karena hartanya yang sedikit, tapi karena Tuhan itu yang kasih buat kita. Nah, saudara, beberapa waktu yang lalu saya melihat berita di medsos. Kita belajar dari wanita ini, saudara. Ini ada seorang ibu. Saudara lihat wajahnya. Kira-kira tebak usia berapa, saudara? Kira-kira ada yang mau tebak usia berapa? Lalu kita lihat ributnya, ya saudara. Berapa? 50-an ya. Saudara tahu usianya berapa? 28. Namanya Puspasari, orang Bogor. Saudara, di medsos itu dia berkata seperti ini. Jangan ajari aku bagaimana caranya bersabar atau menyemangati diri. Karena kurang lebih 18 tahun aku sudah bersabar. Menyemangati diri aku sendiri dengan kondisi penyakit langka yang aku derita. 18 tahun itu bukan waktu yang singkat, kan? Saudara, ketika saya lihat, wow, Tuhan izinkan ya. Saya katakan Tuhan izinkan Puspa ini mengalami situasi seperti ini, saudara. Namun di dalam perjuangannya, pergumulannya, saudara, semua akhirnya dia bisa melewati dan dia bisa berkata seperti ini, saudara. Puspasari sendiri mengaku sudah menerima dan berdamai dengan dirinya sendiri. Dan dia berkata, mulailah berdamai dengan diri sendiri. Walaupun aku bukan apa-apa seperti orang-orang, tapi setidaknya aku bahagia dengan diri aku sendiri. Aku bisa memotivasi banyak orang. Aku bisa membangkitkan semangat orang karena keadaan fisik. Mulai sekarang jangan pernah merasa insecure ya. Di luar sana ujian banyak yang lebih jauh daripada kita. Ujar Puspa. Saudara, mari kita belajar bersama-sama bahwa di luar sana itu ada banyak hal, saudara, yang bahkan kita lihat kalau kita jadi seperti mereka, kita nggak akan mampu. Oleh sebab itu mari saudara kita belajar untuk berdamai dengan diri kita sendiri. Kita belajar untuk senantiasa terkoneksi dengan Tuhan. Di situ kita akan selalu memiliki semangat yang baru. Dan kita akan bisa berkata seperti Puspa ini berkata, aku bahagia dengan hidupku ini.
Saudara, saya kira ini tidak bisa diucapkan oleh orang lain. Ini hanyalah bisa diucapkan oleh orang yang berdamai dengan dirinya sendiri. Puspa tidak bisa jadi saya. Saya juga tidak bisa jadi Puspa. Ya, saudara. Saya tidak bisa jadi Pak Wiratno. Pak Wiratno juga nggak bisa jadi saya. Semua kita harus berdamai dengan diri kita sendiri. Dan kita terkoneksi dengan Tuhan. Di situ Tuhan memberikan semangat yang baru. Dan kebahagiaan, sukacita yang akan kita miliki, itu tidak bisa dibeli oleh orang terkaya di dunia ini. Kalau dia tidak terkoneksi dengan Tuhan. Itu tidak bisa dibeli, saudara. Saudara, Tuhan Yesus telah memberikan teladan bagi kita. Hal yang sama. Dia belajar, bukan belajar lagi. Dia memberikan teladan, dia terima salib itu. Yohanes 12 ayat 27. Sekarang jiwaku terharu dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Selamatkanlah aku dari salib ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Terima salib itu. Situasi hidup apa yang kau nggak ingini? Bapak Ibu Saudara, terima. Belajar untuk terima salib itu. Yang kedua, Yesus memberikan teladan hidup di dalam doa. Lukas 5 ayat 19. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Dia selalu terkoneksi, Bapak Ibu Saudara, dengan Bapa di surga. Dan setiap kali dia berhadapan dengan ahli Farisi, ahli Taurat, dengan orang-orang yang ada di dunia ini, saya percaya ada kekuatan supranatural yang selalu ada di dalam diri Tuhan Yesus untuk berhadapan dengan dunia ini. Dan ketika dia berhadapan dengan salib di Taman Getsemani itu, dia berdoa di situ. Dia alami kekuatan supranatural. Seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan semangat baru, kekuatan kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, hidup baru yang kamu hadapi, bagaimana situasinya, bagaimana kondisinya, itu tetap engkau bisa memiliki semangat karena Tuhan yang kasih kepadamu. Tuhan yang beri kepadamu. Amin. Matius 11 ayat 29 sampai 30. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebabku yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Saudara, mari kita belajar untuk terima salib kita, ya. Kita belajar untuk mensyukuri hidup kita, berdamai dengan diri kita. Kita selalu terkoneksi dengan Tuhan, dan Tuhan itu akan kasih kekuatan kepada kita. Sekali lagi saudara, hidup kita itu bukan bergantung dari yang kita inginkan atau tidak. Tapi kedekatan kita ini dengan Tuhan. Disitulah Tuhan yang kasih kita semangat baru. Berdamailah dengan dirimu sendiri. Nantikanlah Tuhan. Dan Tuhan akan melimpahkan semangat yang baru kepadamu setiap saat. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat kasih karunia yang Tuhan berikan
kepada kami pada pagi hari ini. Kami bisa melewati tahun 2022 dan sekarang memasuki tahun 2023. Dan tolonglah kami ya Tuhan untuk berdamai dengan diri kami sendiri. Tolonglah kami ya Tuhan untuk senantiasa terkoneksi dengan Engkau. Senantiasa menantikan Engkau ya Tuhan. Dan kami tahu ada semangat baru yang Engkau akan selalu limpahkan di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati jemaat-Mu. Tuhan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.